Kini ku mengerti, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Kaulah kekuatanku. Itu si Panggaron, waktu gue si Panggaron, akhirnya Tuhan bilang, oke, silahkan. Akhirnya gue menuai apa yang gue tabur. Dan akhirnya gue kehilangan semuanya yang tadi gue bilang itu, tapi gak apa-apa. Selama masih ada napas, berarti Tuhan masih percaya. You can do it, kamu bisa bangkit. Aku bangkit pelan-pelan tapi pasti. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, engkau telah meninggalkan kesemuanya. Dari situ mulailah aku melihat ke belakang, tembok penjara ini bukan tembok penghukuman, tapi tembok perlindungan. Itu kata kakak ipar gue. Mamiku, mau pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia naik turun bis, naik turun busway, Transjakarta, nyamperin nemenin gue sidang. Dia bawa makanan dari warteg, gini segala macam. Gue bilang nggak usah mam, dia tetap bawain. Terus kehujanan, terus aku lihat di sini. Nggak banyak yang tahu, tapi ini orang hatinya biasa. Dan waktu gue pertama kali keluar yang pertama, belum ada yang besok gue. Maksudnya gue dulu masih overvalue myself ya, masih kegeeran. Waktu gue pertama keluar, gue pikir gue akan disambut sama orang-orang. Nggak ada yang datang, ada beberapa. Jupiter Fortissimo. Oke, halo Adi, Horas. Gua kabar bang. Bagus, baik. Wah, Udah paham berarti ya. Bang Jupe ini ada darah Bataknya juga ya bang? Ada, aku justru lebih dekat ke Bataknya karena mamaku baru silalahi. Oh baru silalahi. Iya, papaku yang Kupang, ada Belandanya. Tapi dari kecil lahir di Jakarta, tapi udah langsung pindah ke Medan. Oh. Jadi aku SD, SMP kelas 1 masih di Medan. Bang Jupe dari SD sampai SMP di Medan. Nah terus ke Jakarta tahun berapa bang? Tahun 96 itu SMP kelas 2, terus pindah ke sekolah di PSKD di Jakarta. Nah dari situ sampai hari ini masih di Jakarta. Oh buset. Memang sih kelihatan kayak ada darah-darah ini ya, Belanda ya. Ada ya masa? Gantengnya Bang Jupe ini dari dulu sampai sekarang gantengnya nggak berubah loh bang. Tuh dengerin tuh. Aduh. Jadi nggak enak nih. Makan dulu ah. Sekarang lebih cerah ini bang. Lebih cerah ya? Setelah berapa Bang Ya, Jupe 8 purnama. udah berapa bulan sih bang Apa tuh? merasakan dunia Bebasnya luar? dunia ini. Tahun 2023 bulan November tanggal 15. Tanggal 15 ya. Jadi udah 6 bulan, 7 bulan di luar ya. Dan Bang Jupe luar biasa bisa survive ya selama berapa? Itu dia. Dua kali ya bang ya. 2 kali. Ya, anugerah Tuhan juga masih dikasih kesempatan. Kalau orang bilang ada kesempatan kedua, saya udah bukan kesempatan kedua lagi. Ini udah ketiga, keempat, kelima. Makanya saya mau memperbaiki hidup saya aja. Menatanya lebih baik lagi aja. Belajar dari yang kemarin-kemarin. Nggak ada yang bisa disalahkan. Karena itu semua adalah pilihan dan keputusan manusia. Semua hidup itu kita dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Kita diciptakan serupa segambar sama Tuhan. Sehingga kita punya otak, dikasih otak juga untuk berpikir gitu loh. Nah, people make mistake ya. Semua orang membuat kesalahan. Iya. Dan kesalahan saya bukan kebetulan ya. Emang kesalahan itu melanggar hukum negara. Jadi yang saya lewatin, yang saya jalanin, konsekuensinya adalah saya harus menjalanin hukum negara. Terlepas itu salah atau enggaknya di belakang prosesnya, pokoknya proses dunianya, proses negaranya ya saya harus menjalanin. Yang pertama 2 tahun 2 bulan, 2,5 tahun untuk putusnya. Yang kedua agak lama. Yang kedua 4 tahun. 4 tahun 9 bulan dari 7 tahun vonisnya, dan saya masih menjalanin wajib lapor pokoknya kan. Oke, Bang Pe, sebelum kita cerita Betul. lebih panjang lagi tuh soal bisa dibilang masa tidak enak Bang Jupe Betul. tadi lah. Bang Jupe kan sebelumnya pasti merasakan masa-masa yang bisa dibilang wah ini gue banget nih, gue segalanya, gue bisa apapun itu waktu Betul. itu di masa itu. Kurang lebih di tahun 2000-an aja Bang Pe. Iya. Bisa ceritain nggak Bang Pe itu awal mulai berkarir Bang Jupe di dunia sinetron? Oke. Tadi saya bilang saya pindah ke Jakarta tahun 96, 95, 96, 97-nya saya tuh daftar jadi model, ngaca di kaca kayak gue ganteng nih. Terus karena memang tekanan ekonomi, saya anak ketiga dari 4 bersaudara dan mama saya itu single parent. Baru Silalahi itu, mama saya Acelina Silalahi, dia single parent, membesarkan kami 4-4-nya. Jadi saya merasa bahwa gue harus bekerja nih, bantu nyokap.
Dan puji Tuhannya ada kesempatan masuk jadi model cover boy tahun 97. Angkatan saya Ivan Gunawan, Sandi Syarif itu. Nah, dari situ saya langsung casting dan puji Tuhannya juga lagi keterima pertama kali sinetron itu tuh Takdir tahun 98. Oh. Itu melewati masa casting, naik turun bis kota ke Roxy kan ke PH-nya Multivision. Itu tiap hari saya kerjanya casting sampai akhirnya keterima jadi anaknya Desi Ratnasari sama Jeremy Thomas. Itu tahun 98. Tahun 98. Kamu kelas berapa tahun 98? Saya masih SD mungkin Bang. Iya. Itu saya SMP kelas 3, akhirnya saya jadi cover boy 97, 98 main sinetron. Dari situ mulai dipercayakan kontrak eksklusif, terus ada sinetron ABG, Tersanjung 6, Bahasa Bibir, Pura-pura Buta, Tetes Embun, Ikhlas, dan terus film, banyak lah. Dari situ mulai ke model ke model video klipnya Pupus, Dewa, terus abis gitu jadi model Levi's, ikonnya Levi's dari Indonesia, saya sama Sigi. Udah dari situ udah ngerasain semuanya, yang dari nol akhirnya sampai ya pernah lah ngerasain enaknya dunia itu gitu loh. Jadi kan kalau aku pribadi tuh ngelihat Bang Jupe waktu di film ABG dulu, Bang Jupe ini gila nih, ganteng banget nih kan, ngelihat nih orang benar-benar aktor yang paling keren nih, serba bisa ini gitu kan. Tapi ternyata tadi dengar cerita Bang Jupe banyak juga ya, ternyata selain ABG ada film-film yang sudah ada Bang Jupe bintang. Layar lebarnya Gila Jiwa sama Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca itu 2007 ya? Itu juga kan tahu sih. Iya, saya ngikutin Bang Jupe. Oh iya. Saya follow Bang Jupe loh. Iya. Oke. Iya itu Terowongan Casablanca, terus abis gitu saya nge-MC juga, terus belajar nyanyi juga, terus abis gitu kalau nyanyi hobi ya, kalau profesi adalah sebagai aktor sebenarnya profesi utama. Tapi kalau buat off air ya diminta nyanyi saya nyanyi, terus abis gitu pelayanan juga, terus sampai akhirnya ya saya bikin drama musikal tahun 2010 tuh keliling kota, keliling Indonesia ada 7 kota. Jadi saya udah belajar jadi penulis cerita juga, jadi director juga, jadi orang kostum juga, semua saya udah ngalamin lah gimana jadi I.O, gimana jadi produser. Wajar pada saat itu Bang Jupe ada di puncak banget pada saat itu. Betul. Ya benar ya. Tapi puncaknya nggak itu loh, nggak buka tutup. Nggak buka tutup ya, itu beda. Puncaknya sana. Tapi ngomong-ngomong sampai pada saat itu kira-kira kok bisa sih seorang Jupiter Fortissimo yang sudah bisa dibilang sudah enak, bahkan kita tahu Bang Jupe kan dekat, bisa dibilang pernah ngobrol sama Bang Jupe, ikut aktif juga jadi sekolah Alkitab. Iya. Ya Bang, betul ya Bang. Dan bisa sampai jatuh banget, itu gimana sih Bang awalnya itu? Oke, jadi ceritanya tahun 2007 itu terakhir saya film, terus abis itu 2008 saya sekolah Alkitab, 2009 saya lulus, 2007 sampai 2009 saya sekolah Alkitab, saya udah mulai sempat tinggalin tuh semuanya di belakang, terus habis itu saya pelayanan. Ya ini sebenarnya masalah pribadi yang saya nggak bereskan di hadapan Tuhan sama di hadapan diri saya sendiri gitu. Artinya waktu itu sudah merencanakan pengen menikah bla bla bla, tapi ternyata saya nggak jadi, terus sempat kecewa sama saat kita mengharapkan sesuatu tapi pengharapan itu nggak terjadi, timbul kekecewaan. Timbul kekecewaan. Nah, dan saya tipenya adalah bukan orang yang saat itu kecewa, saat itu saya langsung tantrum. Oh, enggak gitu. Enggak, Ya, jadi saya yang orang sok kuat gitu. It's okay, I'm okay. Orang-orang bilang kenapa I'm okay. Tapi ternyata pelan tapi pasti kekecewaan itu ada. Nah, di firman Tuhan dikatakan janganlah engkau menjauh dari kasih karunia supaya nggak timbul kepahitan. Nah, ini ternyata kepahitan, Bang Adi. Jadi ini kepahitan yang saya nggak bisa terima dengan keadaan, tapi saya nggak ungkapin. Jadi pelan tapi pasti, waktu itu saya lagi buka bisnis kafe di Kemang, ya warung tenda di situ. Nah, mulai itu karena memang alasan pekerjaan, pulang malam, terus abis gitu saya juga MLM dan segala macam, lagi banyak nih kerjaan saya gitu, lagi bagus, tapi saya juga di sinetron saya lagi berhenti, saya fokus bisnis. Nah, waktu itu saya nggak jaga, akhirnya pelan-pelan kita buka celah, kompromi, ayolah ngerum dulu. Nah, sementara itu adalah yang dulu udah pernah saya tinggalkan. Nah, kalau dulu itu saya dugem karena
relasi, koneksi. relasi, keadaan, koneksi. Iya. Nah kalau ini saya nggak sadar bahwa saya ternyata ada sakit nih. Oh, oke. Terus abis gitu, nah sakit yang satu ditimpa dengan yang lain, ditutup, bukan diberesin, bukan disembuhin, ditimpa yang lain, sampai akhirnya ditawarin teman, diajakin, terus abis gitu, ya salah saya juga kenapa saya mau. Nah awal-awal cuma nyoba lagi aja gitu loh, udah berhenti terus nyoba lagi. Nah pelan-pelan tapi pasti tahun 2015 sampai ke 2016 tuh saya mulai aktif tuh. Kayaknya enak juga nih. Bisa buat kerja dan segala macem bla 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 tanpa saya tahu. Sebenarnya semua orang tahu konsekuensinya apa gitu. Karena cuma 3 pilihannya, lu nggak mati, lu masuk rumah sakit, rehab, atau enggak lu masuk rumah sakit gitu loh. Sakit kalau pakai ini kan. Akhirnya saya waktu itu diam-diam aja dan saya udah mulai terjerembab ke dunia itu lagi. Tanpa saya tahu gimana cara buat keluarnya, udah dilarang-larang juga sama teman-teman yang lain, dikasih tahu, bahkan Nafa nasihatin gue gimana nih bisnis, lagi bisnis sama dia berdua, lu nggak bisa begini bla 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 ya. Saya malah milih berhenti dari situ. Nggak berapa lama kemudian, dari 2015 ke 2016, berarti setahun lebih ya, itu tangkap pertama kalinya. Emang apa Bang Jupe emang pada saat menggunakan ataupun bisa dibilang mengkonsumsi itu emang yang abang rasakan apa? Apakah memang ya masalah seakan hilang gitu? Seakan hilang. Tapi sebenarnya nggak hilang. Sebenarnya nggak hilang. Dan karena sayangnya Tuhan sama saya, ya saya harus lewatin cuman setahun aja. Setahun baru pakai setahun, terus akhirnya masuk penjara. Nah waktu masuk penjara yang pertama itu saya masih belum bisa terima. Bilang, Apa yang buat Bang Jupe nggak bisa terima tuh gimana maksudnya? Biasalah kalau orang belum sembuh dalamnya kan masih ada orang yang sakit di dalam cenderung menyakiti orang lain. Jadi saya nggak mengakui dengan kesalahan saya malah berpikir kok begini sih Tuhan, kan bukan gue dikasih, gue ini, kenapa nggak dia yang ketangkap, kenapa nggak dia gitu. Jadi di dalam juga masih protes gitu, masih nggak bisa terima, masih membangkang, masih segala macem. Padahal putusnya 2,5 tahun waktu itu, gue masih merasa enggak, harusnya gue bisa bebas bla 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 bla. Nah karena dalamnya masih belum beres. Akhirnya dibebasin lah gue 2 tahun 2 bulan. Baru bertahan bebas cuman 2 bulan. Waktu itu gue tergoda lagi. Karena yang sakit ini belum diberesin. Apa sih? Kita coba Bang Jupe jujur, apa yang bisa buat sampai sakit gitu? Apakah karena wanita? Iya, Pokoknya pada penasaran nih ale-ale zona batas. Ale-ale, pokoknya kalau kalian sudah putus cinta, hati-hati ya, mantan kalian udah kemana-mana, udah move on. Nah gue ternyata belum move on gitu loh. 6 tahun Bang? Iya, gue belum move on dan gak nyalain dia. Inilah kebodohan gue gitu. Inilah yang kenapa gue harus seperti itu. Dan akhirnya gue merugikan diri. Jadi self-destruction. Jadi menghancurkan diri sendiri. Dan yang kedua, pas lagi 7 bulan bebas, ternyata gue ketangkap lagi. Dari yang ketangkap kedua itu baru gue melek. Mata something wrong. Nggak mungkin. Nah, kalau dulu masih gue nyalain orang lain. Bahkan orang teman-teman gue besuk gue juga marah. Kenapa kalian baru sekarang besuk gue? Gue masih demand, masih ya, gimana masih sih lo? trauma tadi. Iya, dan masih ngerasa gue tuh pantas lo disayangin. Ya. Gue tuh begini tuh bukan karena gitu. Jadi nggak ada kerendahan hatinya. Sementara yang Tuhan mau itu adalah gue sadar, gue berubah gitu loh. Nah yang kedua ternyata berjenis seperti ini mesti 2 kali masuk. Nah saya nggak menyarankan kalian untuk harus ngalamin seperti saya karena nggak enak. Di dalam itu nggak enak. Jadi kalau saya sering live nih ya, orang-orang nanya, Bang di dalam kayak mana gini? Aku mau jawab apa? Cobain aja masuk. Jangan Bang, jangan kayak gitu kalau cerita kan. Loh, gimana kalau nggak bisa aku ceritakan. Tapi yang pasti adalah yang namanya dinginnya tembok penjara, tiang-tiang teralis yang tiap hari lo bangun lo lihat itu lagi. Lo bangun lo lihat petugas lagi. Lo bangun lo lihat lagi teman sekamar lo lagi. Belum tiap hari bisa ada yang berantem, ada yang segala macam. Dan setelah yang kedua itu baru setahun selebih, begitu ketangkap kan gue langsung jedatin kepala tuh. Bang Jupe cerita. Gue jedatin kepala di depan kantor Kanit karena nyokap pingsan. Karena sebenarnya ya saat orang masuk penjara, yang menderita itu bukan cuma yang masuk penjara, itu keluarga juga menderita. Yang pertama tuh nyokap gue sampai dikejar-kejar sampai kami pindah rumah. Aku bilang pindah rumah aja, Mambeli, nggak dikejar-kejar sama wartawan. Nggak. Mereka itu kan sosial, ini penyakit sosial yang ditanya-tanyain itu tuh yang berat buat mereka kan.
Dan gue waktu yang pertama gue nggak berpikir seperti itu. Gue pikir cuman gue lah yang teraniaya, gue lah yang ini. Nah yang kedua ini akhirnya gue sampai jedotin kepala gue dan gue bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang gue bikin malu terus dan gue ngelihat keluarga gue seperti ini, lebih baik kalau emang gak ada gunanya, cabut aja nyawaku Tuhan. Dan itu berlangsung, gue jedotin kepala sampai nyokap gue disuruh pulang sama petugasnya bilang soalnya anaknya lagi terganggu nih mentalnya, kesehatannya. Jadi itu soalnya hari kedua ketangkep. Udah terus abis itu gue minta tanda sama Tuhan, Tuhan kalau memang aku masih boleh dikasih kesempatan untuk bisa survive dari kasus ini, dari hidup ini gitu loh, dari stage of my life yang dulu pernah di bawah, pernah di atas, dan sekarang ini yang nyusut banget sampai tengkurap, sampai nggak ada pilihan lain lagi untuk jatuh, nggak ada lagi tempat untuk jatuh karena udah paling bawah, pilihan paling utamanya adalah bangkit. Berapa bulan kemudian setelah saya ngalamin proses sidang dan segala macam, akhirnya saya mulai bangkit. Akhirnya gue mulai bersahabat dengan rasa sakit. Karena rasa sakit itu tiap hari datang. Ini sakit ini bukan sakit yang orang lain bikin. Ini sakit akibat sakit hati lo yang gak lo beresin, akhirnya menumpuk dan lo self destruction. Dan bukan menghancurkan diri lo doang, tapi juga menghancurkan orang lain. Tapi itulah baiknya Tuhan. Dia masih kasih aku napas kehidupan dan disuruh belajar dari apa yang kau lewatin. Dan aku bilang, Tuhan, pas putus 7 tahun itu gue nangis. 7 tahun Tuhan, kemarin 2 tahun 2 bulan aja aku bukannya makin baik, aku makin hancur. Gimana yang 7 tahun ini? Jadi tiap hari itu nunggu hari Jumat, nunggu hari Minggu itu adalah yang terindah, karena hari Jumat itu biasanya gue dapat kiriman untuk bisa jajan, untuk bisa beli makanan dan untuk kebutuhan gue. Jadi 7 tahun itu pas diponis 7 tahun, gue hitung kalau kurang cuma 48, berarti aku harus ngejalin 4 tahun 8 bulan, itu 2 kali lipat lebih daripada yang pertama. Tapi akhirnya gue udah gak punya pilihan lagi selain untuk menerima. Pelan tapi pasti gue mulai cari Alkitab gue mulai, karena gue udah pernah sekolah, jadi gue tahu apa yang harus gue lakukan. Ini kayaknya kemarin itu gue lagi belajar teori, ini sekarang belajar praktek. Karena pas lagi dikasih ujian itu kan guru saat kasih kita ujian nggak mungkin dia ngasih tahu kita jawabannya apa. Tapi kan kita udah belajar. Akhirnya gue belajar, oh ya apa ya yang dulu pernah gue lakukan ya. Di Wahyu 2 ayat 4 dikatakan bahwa ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Itu yang aku harus koreksi. Jadi penguat ya. Iya, bahwa selama ini gue sudah meninggalkan kasih mula-mula gue kepada Tuhan. Gue sudah lebih main kepada narkoba, lebih memilih kepada dunia yang pernah gue tinggalkan. Akhirnya dari situ gue, oke, Tuhan, gue mau belajar. Gue mulai puasa lagi, gue mulai baca Alkitab lagi, gue mulai ibadah lagi di sana. Bahkan sebelum gue pindah dari Polda itu, gue bisa bikin komsel sama anak yang lain di dalam saling menguatkan. Jadi setelah gue lihat ke belakang sini, tembok penjara itu bukan tembok penghukuman bagi kita yang mau ngerespon. Tembok penjara itu adalah sebenarnya tembok perlindungan dari Tuhan. Supaya lu stop. Karena tipe gue yang kepala batu gini, yang sok tahu, yang sombongnya minta ampun, yang ngerasa bahwa bisa, bahwa nggak bakal ketangkep lah, gue nggak bakal ini. Harus ngejilat ludah gue sendiri, harus mempertanggungjawabkan kepada negara dan juga kepada nasar gue kepada Tuhan. Karena gue sudah pelayanan, gue sudah membuat janji di hadapan Tuhan waktu pada saat gue lagi kasih mula-mula nih, terus lupa, dan Tuhan masih ingetin sama gue, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Dari situ mulailah aku melihat ke belakang, tembok penjara ini bukan tembok penghukuman tapi tembok perlindungan. Itu kata kakak ipar gue, bilang, anak kakak ipar gue pendeta juga, dan dia bilang itu bukan tembok penghukuman bagi kamu yang mau ngerespon. Akhirnya gue pilih untuk respon, gak ada pilihan lain lagi. Gue gak mau mati busuk di penjara, karena gue bisa lihat teman-teman gue yang gak punya harapan itu situ gintung, artinya situ gak gila juga untung. Yeah. Jadi banyak banget orang yang mungkin matinya jarang tapi goyangnya banyak gitu. Goyang itu artinya gak bisa terima kenyataan. Yeah. Nah mungkin gue yang pertama itu orang lihat gue goyang, gila lu ya gak bisa terima kenyataan ya. Tapi akhirnya yang kedua ini enggak, Tuhan gue tahu gue pasti bisa
karena Tuhan pasti akan kasih gue kekuatan, dan gue sudah pernah belajar, gue mau praktekin, gue mau ampunin orang yang pernah membuat sakit dalam hidup gue, siapapun itu, dan gue juga mau berdamai dengan diri gue sendiri. Oke, itu masa laluku, aku pernah pakai narkoba, bermain di situ, tapi aku mau berhenti Tuhan. Di saat itu, pelan tapi pasti, mulai gue bisa meninggalkan, mulai gue bisa berdamai dengan diri gue sendiri, dan gue sudah mulai gue nggak harus pakai ini lagi. Gue ucapan selamat tinggal, dan gue persiapan pada saat sebelum gue bebas, gue sudah beres sama diri gue sendiri. Tapi Bang Pe, bukankah di dalam penjara itu justru Bang Jupe akan ketemu dengan orang-orang yang sama, dan justru godaannya pasti akan ada aja kan gitu. Iya. Gimana Bang Pe ketika ada nggak sih orang yang masih artinya goda Bang Jupe untuk udah di dalam gitu? Di dalam itu lo pilihannya adalah lo mau benar bisa, mau enggak juga bisa. Nah, tapi ada. Ya, yang pertama kan gue nggak benar. Ya. Yang pertama gue memutuskan nggak benar. Yang kedua, gue memutuskan untuk nggak bisa. Gue harus bisa berubah. Gue nggak mau yang ketiga kali. Karena apa? Kalau gue masih tidak beres pada saat gue keluar, yang ada nanti gue akan balik lagi. Dan gue nggak mau ketiga kali, keempat kali. Nah, gue pernah lihat juga di depan mata gue teman-teman gue yang sudah berulang kali sama seperti gue masuk lagi. Dan gue bilang nggak mau Tuhan, gue mau ini beres. Semua godaan, semua tawaran, semua rintangan yang harus gue lewatin, ya gue harus belajar. Jadi gini, gue menaklukkan situasi itu. Pernah gue gagal, terus gue bangkit lagi. Pernah gue gagal, terus gue bangkit lagi. Sampai akhirnya gue terlatih nih. Gue terlatih untuk bilang tidak. Bukan karena gue munafik, bukan karena ini. Daging ini, darah ini kan masih ketergantungan tuh masih. Ngelihat orang tuh Ada rasa ada aja penasaran gitu. lagi ya. Ada penasaran lagi. Tapi gue diizinkan situasi yang gue lewatin untuk lu harus berlatih. Pada saat lu awal make kan juga lu nggak langsung make banyak. Lu awal dikit, lama-lama banyak ketergantungan. Akhirnya begitu gue memutuskan untuk itu juga gue melatih diri gue. Oke, gue bisa sampai akhirnya gue cari kegiatan yang positif, dan gue nggak mau untuk ngelanggar komitmen itu gue lagi, dan akhirnya gue bisa. Sampailah saat ini. Sampai saat ini survivor. Bisa. Inang gimana dulu Bang Pe? Aduh, yang mana nih? Yang tahu yang kedua dulu. Aduh, yang kedua dia pingsan katanya gitu. Mami masih mau ngelihat kau nih, kau masih mau. Inang umur berapa sih Bang Pe? 69. 69 ya? Waktu kurangin 5 tahun, berarti 64 waktu itu. 64 ya. Iya. Dan aku itu anak kesukaannya, anak kesayangannya. Dari 4 bersaudara, semua disayang. Tapi maksudnya karena memang yang 2 udah menikah, tinggal aku sama adikku. Jadi dari kecil, nah mukanya mamiku tuh mirip banget sama aku. Jadi, aduh, versi perempuannya dia, versi laki-lakinya aku. Jadi waktu itu dia pingsan-pingsan, terus di situ lah yang gue jedotin kepala gitu, yang bilang, aduh jangan sampai mamiku mau pulang lah, dan jangan berbuat dosa lagi. Dia naik turun bis, naik turun busway, Transjakarta, nyamperin nemenin gue sidang, dia bawa makanan dari warteg, gini segala macam. Gue bilang nggak usah mam, dia tetap bawain. Terus kehujanan, terus aku lihat di situ, ya Tuhan, kalau boleh, aku masih mau membahagiakan pada saat aku keluar nanti. Paling tidak, yang kedua ini dia bangga lah, setidaknya bahwa gue sudah bisa clean gitu, gue sudah bisa memutuskan untuk bisa move on Bangkit lagi ya. bangkit lah. Dari keterpurukan tadi. Betul. Luar biasa Bang Pe. Pada saat itu teman-teman gimana responnya Bang Pe? Teman-teman semuanya support. Awalnya kaget karena memang gue termasuk cepet juga nggak ada yang tahu gitu. Terus mungkin gejala-gejalanya mereka udah mulai tahu, tiba-tiba ketangkep gitu loh. Nah, banyak yang besuk awal-awal gitu, dan akhirnya itulah yang gue masih ngamuk-ngamuk. Gue tuh orang nggak tahu diri banget, udah dibesuk malah gue marah-marah gitu kan. Karena memang emosinya kan terganggu, dan karena pakai itu ya zat-zat itu, dan di situ akhirnya mereka pelan-pelan mundur, satu-satu mundur karena takut juga sama gue gitu. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, dibesuk bukannya malah terima kasih, malah gue marah-marah. Nah itulah yang gue belum beres sama diri gue sendiri. Yang kedua juga sengaja aku tidak terlalu banyak ngasih tahu orang atau dibesuk orang. Yang datang juga cuman beberapa, karena udah yang kedua ini gue sudah malunya tuh ke ubun-ubun.
Malunya karena nggak ada yang bisa dibanggakan, lalu nggak usah besuk gue lah. Sebisa mungkin aja. Jadi yang kedua ini memang benar-benar banyak gue proses gue laluin sendiri. Ada beberapa, ada Bapak Rohaniku, ada Pak Timotius Arifin, Pak Pendeta, terus ada Pak Roni Daud Simeon, ada temanku Zakheus, Daud Christian itu yang dari awal sampai akhir nemenin aku, sampai aku keluar pun dia yang jemput dan akhirnya kerja sama dia. Dan di situ menurut aku ya semua teman-teman itu nggak ada yang salah. Yang salah gue. Jadi yang kedua ini responku benar gitu loh. Maksudnya kalau yang pertama gue masih nyalain orang, yang kedua ini gue nggak mau nyalain orang lagi, ya memang gue yang salah. Dan nggak ada kewajiban juga buat teman-teman yang lu harus datang, harus support gue, enggak. Ini kesalahan gue, yang kedua ini kesalahan gue yang gue buat sendiri, gue harus bisa bertanggung jawab. Nah, begitu pulang keluar, ya ada beberapa yang gue temuin, Zekli gitu, kalau apa lagi sibuk, Tessa, yang lain gitu ya. Jadi Novita Dewi, Alex, itu sahabat-sahabat yang menyambut gue lah pada saat gue pulang. Dan akhirnya indah sih buat aku. Yang kedua ini benar-benar, makanya bebas juga nggak ada yang tahu, gue nggak mau ada yang tahu, nggak perlu ada wartawan, nggak perlu ada siapa-siapa. Dan sosmed gue juga pelan-pelan gue atur lagi dan segala macam. Dan apa yang dikasih sama Tuhan sekarang pekerjaan, ya gue mau tekunin itu. Nah puji Tuhannya kemarin kita bisa ada Batak bernyanyi, gue didekatkan dengan bangsa-bangsa Batak gitu, karena memang nyokap gue Batak. Terus jadi MC juga di Anari Raja, konser gitu. Jadi itu kalau dulu itu nggak gue syukurin. Gue menganggap ya itu karena memang gue, ya karena gue bisa. Tapi kalau sekarang makanya ditawarin honor berapapun, ini berapapun, itu gue terima. Karena menurut gue ini gue harus merangkak lagi dan harus belajar setia pada perkara kecil gitu. Jadi dengan gue jadi host juga di live streamingnya Clementine ya, si Zakheus, itu gue syukurin dan gue belajar pelan-pelan tapi pasti gitu. Gue jadi perkara yang kecil ini gue syukurin dulu, ada lagi perkara yang besar Tuhan percayakan. Seperti itu. Luar biasa. Dari yang tadinya di atas dan memulai lagi dari minus, bisa dibilang. Minus, iya. Kalau Pertamina kan dari nol, kita dari minus. Dari minus banget. Pertamina kakak. Gitu. Tapi hari ini ya, gue lihat lagi ke belakang bahwa gila, gue masih bisa sehat loh. Gue sehat, gue nggak ada penyakit di dalam gue, cek darah gue aman dan segala macam, itu proteksi dari Tuhan. Tapi berbicara penyakit, Bang Jupe kan sempat diisukan itu. Banyak berita-berita santer kan. Iya. Jupiter Fortissimo dikabarkan meninggal di penjara. Itu waktu gue baru bebas tuh, ya kan. Nah, di dalam juga pernah ada si Christian bilang sama gue, lu tahu nggak ada gosip baru apaan? Pas lagi besok gue kan, masa sih ini nanya, teman-teman artis nanya, katanya Jupiter meninggal ya. Padahal kan gue baru ketemu sama lu, gue besok ya, katanya. Iya. Jadi ada aja tuh berita, mungkin gue nggak pernah muncul lagi. Dan yang kedua itu kan gue masuk penjara, memang berita awalnya naik. Gue tadi baru lihat, ternyata berita gue naik ya, banyak banget ya. Gokil gue gitu 5 tahun yang lalu, oh pantesan orang masih ada yang tahu juga. Nah terus abis gitu pas gue diposting sinetron ABG gitu kan, teman gue posting ngirim ke gue linknya, ini openingnya ABG teman gue ini, kata si Denny Mende katanya. Habis gitu ini nih setan lu bro, gue ini dong, gue posting dong, cie mau kangen-kangenan ceritanya. Ada yang bilang, gila semua pemain-pemain ABG keren-keren ya sekarang ya, Mas Ayu, Hengki, siapa lagi ya, Tommy, apa segala macem, Dimas, semuanya sukses ya. Cuman satu aja tuh yang belangsak gitu, Jupiter Fortissimo. Gue baca dong, terus habis itu di bawahnya, loh dia kan udah meninggal ya, kasihan banget itu meninggal muda. Gue langsung jawab, Jet, sorry, aku masih hidup. Thank you ya, Bro. Oh, ya ampun, langsung dibalas sama yang punya. Sorry Bang, aku pikir begini, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di situ gue ngerasa bahwa oh iya ya, sampai gue digosipkan meninggal lah segala macam, dan itu gue nggak tahu, baru tahu dari Christian, dan juga dari buktinya dari postingan itu gue baca bahwa banyak orang yang menyangka gue ternyata udah meninggal gitu. Dan udah reaksi gue sempat yang gimana sih, sempat ngedrop juga. Mau gue hapus postingan ini atau gimana ya, tapi akhirnya enggak, gue memutuskan untuk tidak menghapus karena itu memang yang terjadi di antara mereka yang mereka dengar. Dan ada yang bilang, oh kalau digosip meninggal panjang umur Bang, kata. Oh ya udahlah, biar sampai sekarang panjang umur ya. Kita aminin aja panjang umur dan makin sukses ya Bang. Amin. Buktinya keluar dari rumah tahanan, tiba-tiba langsung iya loh, lagi Batak bernyanyi. Betul, itu tiap hari ya gitu ya, ada aja ya gitu. Puji Tuhan. Jadi
Ya itulah kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita mau bekerja sama dengan hidup kita sendiri. Aku udah membuktikan bahwa jadi tahanan, jadi napi, it's not the end of the world. Ya itu bukan adalah akhir dalam hidup kamu. Bisa jadi itu awal. Karena mungkin selama ini yang gue dapatkan itu gue nggak bersyukur. You will lose what you mismanage. Engkau akan kehilangan apa yang nggak engkau atur, nggak engkau jaga, nggak engkau pelihara. Kemarin itu mungkin aku tidak ngatur, ya tidak jaga, tidak bersyukur bahwa banyak sekali teman-teman kalau aku di podcast nanya ke siapa, Melanie Ricardo nanya ke aku bilang, kan kamu udah punya semuanya, kok lo bisa sih begitu? Banyak orang yang pengen seperti lo. Saat dia nanya baru gue sadar, oh iya ya. Banyak orang yang berjuang dengan segala macam cara untuk mendapatkan apa di titik yang gue dapatkan. Tapi gue ngelepehnya begitu aja, mereka anggap. Tapi dari situlah gue belajar. Berarti selama ini gue nggak menghargai apa yang gue dapatkan. Bahwa itu adalah banyak orang yang menginginkan berdarah-darah untuk mendapat itu. Sementara gue dengan privilege yang Tuhan kasih, proses gue main sinetron, orang kan dulu memulai sosial media, bos. Lu nggak bisa viral dengan ngomong jorok viral, dengan bikin apa lu viral, mandi lumpur lu viral, nggak bisa, bos. Lu harus jadi pemain sinetron yang sinetron lu itu sharingnya tinggi, ratingnya tinggi, baru infotainment bisa kejar lu. Iya, betul. Infotainment kagak bakal ngejar lu kalau lu bukan siapa-siapa, bos. Nah, dulu gua sempat lupa ingatan, lupa diri. Ya. Jadi gue lupa bahwa itu semua bukan karena kegantengan gua, kebisaan gua main sinetron, itu semua sebenarnya anugerah dari Tuhan yang dikasih ke gue. Mungkin karena doa nyokap gue, mungkin karena doa opung gue, oma opa gue yang sudah meninggal. Tapi gue sia-siakan. Karena dulu gue awal main sinetron itu kan tadi jadi model pengen bantu nyokap. Tapi kan lupa itu semuanya. Akhirnya ya udah harus lewatin lagi. Nah sekarang gue pelan-pelan untuk bisa membagi gaji gue, pendapatan gue kasih, gue inget nyokap gue inget keluarga gue. Kalau dulu sempet lupa, ingetnya sama temen, ingetnya sama dugem, ingetnya clubbing, konsumerismenya tinggi sekali, belanja apa yang nggak diperlukan. Sampai sekarang nggak ada satupun barang-barang yang ketinggalan, semua habis. Yang lama, semua habis. Kafe di Kemang juga selesai. Habis. Tuhan kalau misal, ini bukan Tuhan jahat ya, artinya gini, karena lu yang menua, apa yang lu tabur lu akan lu tuai. Gua menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Saat gua menabur kepahitan, gua akhirnya menuai semua tuh hal-hal yang jelek. Itu ada Bang istilah di Batak, dos donakona. Nah, molo sinuan gadong, bagadong yang kita panen. Betul. Jadi kalau kita tanam ubi kita dapat ubi, gitu. Tapi kalau kita tanam yang baik ya dapat kebaikan. Betul. Betul. Jadi pada saat gue lemah dan sudah mulai lupa dengan keluarga dan mulai lupa dengan siapa gua, terus menganggarkan diri si Panggaron. Kau kan si Panggaron SPGR. Batak banget Bang Jupe si Panggaron. Nah, Medan ini, Bu. Bikin Katam sudah kampung baru aku. Sudah aku tiap hari ya kan. Sudah aku zaman banget itu. Iya, sudah aku ya kan. Nongkrongnya pun aku di Medan Plaza. Iya. Nah, itu si Panggaron, waktu gua si Panggaron, akhirnya Tuhan bilang, oke, silahkan. Akhirnya gue menuai apa yang gue tabur. Dan akhirnya gue kehilangan semuanya yang tadi gue bilang itu, tapi nggak apa-apa. Selama masih ada napas, berarti Tuhan masih percaya. You can do it. Kamu bisa bangkit. Aku bangkit pelan-pelan tapi pasti. Dan saat ini juga aku lihat Bang Jupe udah aktif ya di dunia pelayanan ya. Iya, aku kembali lagi melakukan apa yang dulu pernah aku lakukan. Aku ingat dari mana aku berasal. Karena tahun 2012 itu aku bikin album judulnya judulnya I'm Love, Aku Dicintai. Dan salah satu lagunya itu Kembali. Nah, refnya tuh begini. Kini ku mengerti, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan. Kaulah kekuatanku, kini ku kembali padamu, ampuniku, Tuhan. Kini ku kembali padamu. 2012 belum terjadi apa-apa. Dan waktu itu kita bikin lagu itu sama-sama dengan pencipta lagunya Aboy. Itu ya karena berdasarkan pengalaman yang dulu. Tapi setelah gue masuk
Terus sekarang setelah gue keluar, lagu ini lebih terasa seperti ada andalimannya. Ada andalimannya, ada bergetir-getir ya tadi Bang Pe. Bergetirnya itu bener. Tuhan udah sebenarnya udah ingatkan gitu loh. Bahkan gue bikin lagu itu, ya gue bikin drama musikal Aku Mau Pulang dari Lukas 15 tentang anak yang hilang. Akhirnya gue harus ngalamin juga jadi anak yang hilang. Terus gue kembali ke bapak gue kembali ke gereja gue kembali ke keluarga gue, dan mereka terima dengan tangan yang lapang. Dan sampai sekarang aku masih dipercaya untuk ya tadi melayani. Tadi ya. Iya, pelan-pelan. Mungkin Desember ini kita akan bikin drama musikal. Mungkin bisa terlibat nanti. Oh iya dong. Ajak dong Bang ya. Pe. Pasti dong Bang Pe. Kita kolaborasi ya. Yoi. Mulai tahun 2024 ini ada nazar khusus ataukah ada catatan-catatan khusus? Waktu bebas udah gue persiapin, dan memang 2024 ini aku tuh sampai gini, pas di dalam itu semua bangunanku runtuh. Apa yang aku bangun tuh kayak runtuh gitu loh. Jadi memang ternyata di Alkitab juga ada ayatnya. Kalau kau bangun di atas pasir sama di atas batu, bedanya itu kalau kita bangun bersama dengan Tuhan itu kita bangun di atas batu. Jadi bangunanku itu hampir habis semuanya, tapi fondasi masih ada. Nah jadi kalau tadi tanya target tahun 2024, aku karena kelamaan di dalam, kalau dihitung 22 tambah 49 hampir 7 tahun. Jadi semua mimpiku, semua visiku yang pernah aku kandung, aku rami gitu, itu sampai kayak lupa dan sampai bisa nggak sih gue sebenarnya? Padahal dulu gue adalah orang yang paling percaya diri. Tapi ternyata itu salah, Oke. Percaya diri itu salah, karena dirimu itu nggak bisa kau percaya. Karena hari ini kau bisa bilang A, besok bisa bilang B. Kita harus percaya, kepercayaan diri kita harus dalam Tuhan. Confident kita diganti Godfident. So tahun 2024 ini aku lagi memperbaiki dasarnya. Yang masih ada fondasinya, bangunannya gue rapiin. I have to put my life in order dulu. Gue harus tata hidup gue di dalam tatanan yang benar dulu. Kita bangun fondasi lagi, benerin fondasi lagi, karena dalam banget nih fondasinya ya. Karena gue yakin Tuhan juga akan bangun yang dalam apa fondasimu, setinggi itulah nanti bangunanmu. Kalau kau membangun 7 lantai, fondasimu harus juga ke dalam, ke bawah 7 lantai. Jadi saya percaya 7 tahun gue belajar di dalam, akan ada 7 tahun juga nanti masa Tuhan akan angkat gue. Tapi sekarang bukan karena gue, tapi karena Tuhan. ya. Do it not by my way, but by your way. Jadi 2024 ini aku cuma bersyukur aja dikasih pekerjaan sama Daud Christian. Thank you so much buat Daud Christian yang luar biasa dan gak pernah tinggalin gua. Kadang-kadang mulutnya juga jahat ya. Karena kita sahabat. Udah lu jangan ganggu gue gitu. Kalau misalkan gue sering-sering minta dia datang dan segala macem. Pokoknya lu keluar kerja, dan benar itu dia buktikan. Gue hari ini masih bisa makan itu karena Tuhan pakai dia, Tuhan pakai pendeta gue Tuhan pakai keluarga gue untuk bisa, ya namanya dulu baru bebas, makan dari mana? Nggak ada kerjaan, Jakarta ini Bung, ya kan? Keluarga gue juga lagi susah dan gue nggak bisa. Tapi hari ini gue nggak stop untuk bisa memberi kepada orang lain juga. Jadi itu dari mana kalau bukan dari tangan Tuhan? So jadi 2024 aku nggak ada target apa-apa, aku target benerin diri gue sendiri, makanya gue kurusin perut nih. Ya udah mulai diet lagi ya. Iya, udah mulai ada nge-MC, aku syukurin, ada undangan podcast, ada undangan ini aku terima, dan aku tahu bahwa Tuhan masih kasih kesempatan. Nah kalau sampai nanti aku kembali lagi pun di belakang atau di depan layar, itu juga karena waktunya Tuhan. Semua ada waktunya. Tapi sekarang gue cuman penuhi diri gue sampai 2024 nanti untuk bersyukur dan membangun fondasi gue. Jadi pelayanan juga gue mulai akan terlibat di acara Natal lagi ya. Ya Natal nanti se-Jakarta, se-Jabodetabek dari gereja gue mau setia ke situ dulu. Oke. Tadi Bang Jupe sampai kayaknya ada kenangan yang nggak bisa dilupakan tuh dari Bang Kris. Yeah. Apa yang buat sampai Bang Jupe kayak berkaca-kaca tadi mau menceritakan kebaikan dari sosok Bang Kris? Nggak banyak yang tahu, tapi ini orang hatinya luar biasa. Dan waktu gue pertama kali keluar yang pertama, belum ada yang besuk gue. Maksudnya gue dulu masih
over value myself ya, masih kegeeran. Waktu gue pertama keluar, gue pikir gue akan disambut sama orang-orang. Nggak ada yang datang, ada beberapa tapi ya nggak sesuai dengan ekspektasi karena ini masih pikirannya masih aneh. Tapi dia datang, dia baru turun dari Jerman, gara-gara gue komen di Facebook dia datang, bang, kau udah keluar bang, udah bebas. Dia datang, mau apa makan apa bang? Gue nggak deket dulu sama dia, kita satu gereja, gue udah di atas, dia masih baru nyampe Jakarta, masih mau melayanin di satu gereja yang sama, tapi seperti beda dunia gitu. Tapi tiba-tiba dia datang, sampai gue curiga sama dia, gue bilang kenapa lo bisa datang besuk gue, datang nyambut gue seperti ini? Apa lo diutus sama teman-teman yang lain gitu? Enggak bang, aku cuman ini aja, aku pernah diberkatin sama khotbah lo waktu retret di Bekasi. Gue masih ingat. Emang apa khotbahnya Bang Jupe waktu itu? Nggak tahu. Bang Jupe juga lupa? Gue juga lupa. Dan gue ngeliat lo bang, gue termotivasi. Ya lo Nafa, Novita Dewi dan yang lain udah menglalang buana, gue masih belum mulai katanya gitu. Dan dia bilang dia berdoa sama Tuhan, dia pengen dipakai sama Tuhan untuk bisa sama seperti kami. Dan akhirnya dari yang kedua aku bebas itu, dia mulai kasih aku kerjaan, jual baju dan segala macem. Walaupun gak lama gue masuk dia langsung shock, dia kaget, dia ke Jerman, tapi dia langsung kabarin gue, bang apapun yang lo butuhin lo cari gue. Sampai bayangin ya, berarti 5 tahun ya, sampai hari ini ya, di dalam tuh selama 5 tahun dia nemenin gue. Kalau gue gak ada duit, gue minta jajan, dia yang kirimin. Bokap gue juga Pak Timotius Arifin, terus abis gitu Pak Pendeta gue juga ngirimin makanan sebulan sekali. Di situ ternyata kesombonganku hancur, bahwa hey, Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk bisa menjungkir balikan duniamu. Artinya apa? Jangan pernah anggap remeh orang. Dari situ gue belajar bahwa gue nggak mau lagi anggap remeh orang lain, karena di hadapan manusia mungkin lo bisa nggak anggap dia, tapi kalau Tuhan berkenan sama dia bisa angkat. Dan itu yang mempermalukan diriku sendiri. Dan akhirnya pas pulang juga dia nepatin semua janjinya sama gue. Dan gue sampai hari ini masih setia untuk ayo kita sama-sama. Lo butuh apa, gue akan, apa yang bisa gue bantu. Ya akhirnya gue jadi pegawainya dia. Tapi dia selalu bilang, bang terima kasih juga dia jadi mentorku katanya. Jadi yang nggak bisa gue lupakan dari dia adalah ya hari ini dia termasuk salah satu yang terdepan untuk menjaga gue selama gue di dalam sampai keluar. Hari ini gue juga masih kerja sama dia, dan gue bersyukur Tuhan bisa pakai siapapun juga. Jadi nggak pernah 1 Korintus 2:9, apa yang nggak pernah engkau pikirkan, apa yang nggak pernah engkau dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Pesannya adalah ayo kembali kepada kasih mula-mula lagi kepada Tuhan, karena lewat lembah sekalipun, lewat lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku takkan goyah karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Itu yang Daud bilang di Mazmur. Luar biasa Bang Jupe. Aduh, aku dengernya jadi banyak inspirasi Bang Pe. Nggak bisa berkata-kata lagi sih Bang Pe ini Bang. Ya, special thanks buat Bapak Rohaniku, Pak Timotius Arifin, Pak Rodi Daud Simeon, Daud Christian, keluargaku, mamiku, papaku, dan adikku Crystal, yang mereka juga kuat sampai hari ini masih percaya sama aku bahwa aku akan bangkit. Dan aku bilang sabar ya, sabar. Karena keluargaku itu juga yang paling tertekan karena sosial. Ya, karena social judgment buat mereka. Dan sampai hari ini juga masih banyak yang menganggap bahwa anak lu kan napi, apa sih yang bisa dikasih sama napi. Aku bilang ya kalau ada kebutuhan dari rumah yang harus dipenuhi terus aku belum bisa, aku bilang sabar, kita berdoa. Dan mereka percaya bahwa suatu saat aku akan bisa seperti dulu lagi, jadi tulang punggung buat mereka. Terakhir Bang Pe, ada pesan buat ale-ale zona Batak mungkin? Ale-ale zona Batak, anak diraja, boro diraja. Iya. Ingat kita ini ciptaan. Kita punya Lord, kita punya Raja, kita punya Master. Dan dia yang empunya kita. Jadi kalau aku punya handphone, aku tidak akan bikin handphoneku itu rusak. Atau kalaupun handphone itu rusak, akan aku perbaiki ke
pabriknya yang resmi langsung. So kalau hidupmu rusak, kamu harus kembali kepada pabrikmu langsung. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita sendiri, Debata. Itu Tuhan Yesus sendiri, dan percayalah Dia tidak akan membiarkan kita rusak terus kalau kita mau bekerja sama Dia. Karena Dia yang ciptain, berarti Dia yang tahu gimana memperbaikinya. Dan gak ada yang mustahil, bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat benih yang ada di dalam kita, firman Tuhan itu akan bertumbuh. Dan percayalah kalau Tuhan itu adalah pembuat mukjizat sampai hari ini. Hari ini buktinya saya. Kalau saya masih bisa hidup, itu karena mukjizat. Saya nggak bilang saya sempurna. No, jauh sekali. Jauh. Nah, makanya lewatin proses itu gue tahu bahwa gue nggak bisa hidup sendiri. Gue akan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima kita dengan apa adanya. So, hari ini yang lagi stres, yang pernah jetotin kepala juga ke dinding seperti saya, itu 5 tahun yang lalu. Dan ternyata lihat, saya masih bisa tersenyum. Saya juga masih bisa berkarir lagi, pelan tapi pasti. Semangat. Oras. Oke. Boleh teh godang Bang Jupe untuk waktunya. Semoga sehat selalu, sukses. Amin. Dan semakin bangkit lagi dari keterpurukan. Amin. 7 tahun silam Bang Pe ya. Ya, 7 tahun masa kekeringan akan diganti Tuhan dengan 7 tahun masa kelimpahan. Oke. Amin. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Bang Pe. Tuhan berkati.